ينصركم ويثبت أقدامكم. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadir wal hadirat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kembali kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib berjamaah. Semoga dari apa yang telah kita jalankan, dari langkah kaki yang telah kita ayunkan, dari roda kendaraan yang telah kita jalankan, semoga itu akan menjadi saksi bagi kita semua di yaumil akhirat atau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga itu akan menjadi peluruh daripada dosa-dosa yang ada pada diri kita semua. Kemudian juga keutamaan orang-orang yang berada di majlis ilmu, maka sayap-sayap malaikat akan menaungi mereka. Kemudian nama-nama mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu di hadapan para malaikat-malaikatnya yang mulia. Orang-orang yang berada di majlis ilmu juga adalah merupakan orang-orang yang berada di salah satu daripada taman-taman surga yang ada di dunia. Semoga Allah juga akan menempatkan kita di salah satu daripada taman-taman surga yang ada di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan di malam hari ini pembahasan kita yaitu membahas tentang bab al-miyah atau juga bab tentang air. Kitabut taharah, bab atau juga pembahasan tentang taharah pada kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hadis-hadis ahkam yang dibahas di dalam bab ini, terutama adalah berkenaan dengan masalah air, penggunaan daripada air. Karena memang air ini adalah menjadi alat bagi kita untuk bersuci, sehingga kita juga perlu mengetahui alat yang kita gunakan atau juga air yang kita gunakan pada saat kita bersuci, yang itu tentunya menjadikan sah atau tidaknya taharah, baik itu berwudu, kemudian juga
mandi janabat atau juga mandi wajib. Kemudian juga dari pembahasan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, tentunya kita dapat mengetahui ternyata betapa mudahnya ajaran Islam yang diajarkan langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau selama ini mungkin kita hanya mengetahui berdasarkan qila wa qala, ujar-ujar, sehingga dari apa yang sampai ke telinga kita seolah-olah Islam itu berat. Karena misalnya ada yang mengatakan kalau air itu sudah tercampur, kalau air itu sudah tertetesi dengan apa yang ada pada saat kita berwudu, misalnya pada saat kita berwudu terpercik air masuk ke dalam wadah atau juga tempat kita berwudu, maka seolah-olah ini sudah dikatakan sebagai air mustakmal. Jadi pemahaman tentang mustakmal itu seperti apa sebenarnya yang selama ini mungkin kita keliru di dalam memahami makna mustakmal, apa yang dinamakan dengan air mustakmal itu. Nah, pada kesempatan di malam hari ini mari sama-sama kita membahasnya, yang nantinya sampai kepada penjelasan bagaimanakah status daripada air mustakmal itu. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fil bahri, air di lautan atau juga air yang ada di sungai dan lain-lain, termasuk juga air sumur dan lain sebagainya. Jadi bahasan tentang air yang ada di laut, huwa tahuru ma'uhu. Jadi air yang ada di laut itu adalah air yang suci airnya. Al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Tapi jangan kita pahami bahwa yang dimaksudkan dengan bangkai di sini adalah yang sudah membusuk, bukan, Pak. Nah, itu lain pembahasan. Yang dimaksudkan dengan maitah di sini adalah hewan tanpa proses penyembelihan. Jadi ada hewan yang itu harus disembelih menurut syariat Islam, ada juga hewan yang tidak perlu melalui proses penyembelihan. Apa diantaranya? Yaitu adalah pertama as-samak, ikan, yang kedua adalah belalang. Jadi kalau ada ikan misalnya mati ataupun juga ikan hidup, maka tanpa kita menyembelihnya pun halal akan dagingnya. Jadi tanpa proses penyembelihan ikan, kemudian belalang. Bahkan misalnya kalau ada ikan mati pun, maksudnya tidak sampai membusuk tentunya. Kalau membusuk pembahasannya tentang apakah makanan ilu thayyib. Nah, thayyib itu dari segi kesehatan. Nah, jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk makan halalan thayyiba, yang halal lagi thayyib. Thayyib itu artinya memenuhi akan ketentuan gizinya, baik bagi kesehatan manusia. Jadi selain daripada halal makanan itu, maka makanan yang diperintahkan bagi kita untuk memakannya adalah makanan yang memang memenuhi untuk kesehatan bagi manusia. Jadi betapa sempurnanya sebenarnya ajaran Islam itu menjelaskan kepada kita makanan yang semestinya kita makan itu seperti apa. Nah, pembahasan tentang al-hillu maitatuhu maksudnya apa? Bahwa apa yang ada di lautan itu maka halal walaupun tanpa proses penyembelihan. Tapi kalau ada juga binatang yang seharusnya kita sembelih, misalnya sapi, kemudian ayam dan segala variannya, maka kalau kita tidak menyembelihnya walaupun baru mati 1 detik yang lalu, maka binatang itu sudah menjadi bangkai. Misalnya ada ayam tertabrak kendaraan, kemudian 1 detik yang lalu sudah mati, maka itu sudah menjadi bangkai, Pak. Jadi yang dimaksudkan bangkai di sini bukan membusuk. Kalau membusuk sudah pasti tidak kita makan. Ini yang baru mati 1 detik yang lalu,
Kalau tanpa proses penyembelihan tidak sempat kita menyembelihnya, maka binatang itu sudah menjadi bangkai. Tapi kalau misalnya ada ayam masih kelapak-kelapak, tertabrak kendaraan misalnya, masih bergerak, kita sempat menyembelihnya, bismillahi Allahu Akbar, kita sempat menyembelihnya, maka ayam itu atau binatang itu menjadi halal. Kecuali yang disembelih ayam orang, Pak. Nah itu baru kalau disembelih ayam orang maka haram. Ini ayam seorang tertabrak kendaraan, nah misalnya. Nah jadi semua apa yang ada di lautan itu halal, halal dagingnya. Jadi tanpa proses penyembelihan pun maka itu dikatakan sebagai binatang yang halal. Nah dari keterangan yang ada dalam hadis Nabi SAW ini menegaskan bahwasanya air yang ada di lautan itu adalah air yang tohir mutahhir, air yang suci dan sekaligus dapat mensucikan. Jadi terbagi kepada dua air itu, Pak. Ada yang tohir mutahhir, ada yang suci dan sekaligus mensucikan. Ada juga tohir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Nah, jadi pembahasan kita yang suci dan mensucikan dulu. Jadi yang dinamakan dengan air yang suci dan mensucikan adalah semua jenis air, Pak. Semua jenis air. Pertama, air laut, air sungai, kemudian air sumur, air embun, air salju. Nah, semua jenis air itu adalah halal atau boleh bagi kita untuk digunakan bersuci karena statusnya adalah mutahhir. Tahhir mutahhir, suci dan juga mensucikan. Kemudian selanjutnya hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma tahurun, sesungguhnya air itu, semua jenis air itu pada hakikatnya adalah tahur, suci. La yunajjisuhu syai', tidak ada yang dapat menajisinya, Pak. Jadi tidak ada yang dapat menajisi akan air itu. Jadi suatu ketika terjadi banjir di zaman Nabi SAW. Pada saat itu terjadi banjir. Nah kebiasaan dulu mereka membuang sampah itu di belakang rumah, Pak. Bahkan bekas-bekas, mohon maaf, darah haid wanita, dari kain-kain bekas darah haid wanita itu biasa mereka buang di belakang rumah. Mereka buang di belakang rumah. Terjadilah banjir, maka terseret semua sampah-sampah yang ada, termasuk tadi kain-kain bekas daripada darah haid. Kalau sekarang kan wanita tidak lagi menggunakan yang namanya kain karena sudah ada alat yang disebut dengan softtek atau juga pembalut. Nah ini juga menjadi pembahasan nanti, bolehkah seorang wanita itu masuk ke dalam masjid ketika haid? Masuk ke dalam masjid ketika dia dalam keadaan haid. Kenapa dulu? Pada saat dulu misalnya mereka tidak masuk ke dalam masjid, bukan tidak boleh, Pak. Suatu ketika Nabi SAW pernah memerintahkan kepada Aisyah untuk mengambil sajadah Nabi. Kemudian Aisyah berkata, inni haidun, sesungguhnya aku ini dalam keadaan haid, wahai Rasul. Kemudian Rasul SAW bersabda, sesungguhnya haidmu itu bukan pada tanganmu. Maksudnya apa? Rasul pada saat itu membolehkan Aisyah untuk masuk ke dalam masjid mengambil daripada sajadah beliau. Sebenarnya bukan dilarang, tetapi dikhawatirkan akan jatuh atau menetesnya darah haid yang akan mengotori masjid, Pak. Sehingga kalau saat ini sudah aman, bahasanya itu sudah ada alat yang bisa menjadi pembalut bagi wanita agar aman tidak menetes ketika dia masuk ke dalam masjid. Yang dilarang bagi wanita haid itu pertama hanya sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga adalah yaitu puasa. Nah ini 3 larangan saja, Pak, yang disepakati oleh para ulama. Pertama adalah sholat, tidak boleh wanita dalam keadaan haid. Yang kedua adalah puasa. Yang ketiga adalah seorang wanita yang dia
pada saat haid dilarang baginya untuk tawaf. Jadi 3 ibadah ini saja. Adapun baca Al-Quran terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ada juga yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, ada juga yang berada pada pendapat di tengah-tengah. Yang pendapat di tengah-tengah ini, kalau memang dia hanya sekedar untuk mengulang-ulang hafalannya, murajaah, Pak. Coba bayangkan misalnya ada seorang hafiz atau seorang hafizah, tidak membaca Al-Quran, tidak mengulang-ulang, tidak memurajaah Al-Quran sehari saja, Pak, maka berapa banyak hafalan yang hilang daripadanya. Jadi minimal misalnya seorang hafiz atau hafizah itu harus mengulang dalam sehari itu misalnya 10 sampai 15 juz, Pak. 10 sampai 15 juz supaya hafalnya tidak hilang. Coba bayangkan kalau seandainya ada seorang hafizah, seorang wanita penghafal Al-Quran, dia tidak mengulang bacaannya karena misalnya pemahaman tadi tidak boleh pada saat di masa haidnya, sementara masa haid itu normalnya antara 6 sampai 7 hari. Berapa banyak hilang hafalannya kalau dia tidak memurajaah akan hafalannya. Nah, berarti pendapat yang tengah-tengah ini menegaskan kalau dia hanya sekedar untuk mengulang-ulang hafalannya, maka dibolehkan baginya. Nah, ada 3 pendapat tadi. Kalau terkait dengan kesepakatan yang tidak ada beda pendapat, yaitu adalah zikrullah. Nah, kalau zikir bagi wanita dalam keadaan haid, semuanya para ulama membolehkan. Apa dalilnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah, berzikir kepada Allah ala kulli ahyani, dalam setiap keadaan. Nah, dari dalil ini menegaskan bahwasanya dalam keadaan semua keadaan, mungkin pada saat itu Rasul pernah dalam keadaan janabat misalnya, atau mungkin juga dalam keadaan suci, tetapi dari hadis tadi disebutkan yadhkurullah ala kulli ahyani, beliau berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Ini menjadi dalil kata kelompok bahwasanya zikir kepada Allah itu diperbolehkan, walaupun dalam keadaan misalnya kita janabat, atau wanita misalnya dalam keadaan haid atau juga nifas. Jadi satu-satunya ibadah yang masih diperbolehkan, dan itu menjadi kesepakatan jumhur ulama, yaitu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat wanita haid itu masih boleh mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Jadi sholat sudah kadakawa, puasa kadakawa, kemudian tawaf juga demikian. Maka satu-satunya ibadah yang masih bisa dipertahankan oleh seorang wanita, walaupun dia dalam keadaan haid, paling tidak dia bisa berzikir untuk tetap bisa menambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadhkurullah ala kulli ahyani. Ini juga mungkin menjadi satu tameng, Pak. Karena kalau kita lepas daripada zikir kepada Allah, maka syaitan atau jin itu mudah masuk ke dalam aliran darah manusia. Sehingga betapa banyak wanita yang kadang-kala tadi pemahamannya tidak boleh ngapa-ngapain pada saat dia haid, akhirnya banyak wanita itu yang bahasa kitanya lemah buluan, mudah kerasukan. Karena apa? Karena jauh daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kosong pikirannya, sehingga mudah sekali sesuatu itu masuk ke dalam aliran darahnya. Jadi satu-satunya ibadah yang masih boleh dipertahankan oleh wanita supaya dia bisa menambah ibadahnya kepada Allah, menambah amal solehnya kepada Allah, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada pembahasan tadi, bahwa pada saat itu terjadi banjir, Pak. Terjadi banjir, kemudian semua ini tambahan juga, Pak, bahwasanya wanita misalnya ketika ada kajian, bolehkah pada saat kebetulan dia haid, bolehkah dia masuk untuk mendengarkan ceramah? Sepanjang dia bisa menjaga agar darah haidnya itu tidak menetes, maka masih diperbolehkan. Masih boleh baginya untuk masuk ke dalam masjid berdasarkan kepada keterangan yang ada dalam hadis Nabi tadi, ketika Nabi memerintahkan kepada Aisyah untuk mengambil sajadah Nabi. Kemudian keterangan dari hadis yang lain juga ada, Pak. Ada di zaman Rasul itu penyapu masjid yang dia wanita. Penyapu masjid yang dia berdiam di masjid, dia adalah seorang wanita. Tidak mungkin dia tidak pernah mengalami haid. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia tidak pernah mengalami haidnya. Pasti suatu ketika dia mengalami haid. Dan ketika dia haid, tidak ada keterangan yang menyebutkan
Nabi misalnya memerintahkan kepadanya keluar daripada masjid, tidak ada. Berarti sepanjang dia masih bisa menjaga agar darah haidnya tidak mengotori masjid, apalagi saat ini sudah ada pembalut modern misalnya, apalagi berdasarkan iklan-iklan misalnya mampu menjaga darah haid agar semalaman suntuk tidak keluar, maksudnya tidak mengotori dan segala macamnya. Apalagi betapa modernnya saat ini pembalut-pembalut atau softtek yang ada untuk wanita, maka insya Allah akan tetap terjaga untuk terjaga agar tidak mengotori masjid. Nah, pada saat itu para wanita membuang bekas daripada kotorannya. Akhirnya ketika terjadi banjir terseret semuanya, Pak. Ada satu sumur yang digunakan oleh Nabi dan para sahabat untuk bersuci yang namanya sumur Budoah. Ketika terjadi banjir pada saat itu terseret semuanya. Akhirnya ketika banjir itu sudah surut, maka kotoran-kotoran tadi pun masuk ke dalam sumur tersebut. Masuk ke dalam sumur tersebut. Akhirnya muncul keraguan di kalangan para sahabat tentang status daripada sumur ini bagaimana. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi bersabda, Innal ma, sesungguhnya air ini tohurun, suci. Sesungguhnya air ini tetap suci. La yunajjisuhu syai, tidak ada yang dapat menajisinya. Nah, kecuali nanti dijelaskan dalam hadis selanjutnya, Innal ma wa an Abi Umamah Al-Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma la yunajjisu syai, sesungguhnya air tidak ada yang dapat menajisinya, illa kecuali ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali berubah, dikalahkan. Nah, jadi ghalaba itu dikalahkan, atau maksudnya adalah kecuali berubah akan apanya? Rihnya, yaitu baunya. Jadi kalau air itu sudah berubah, misalnya air tapi peceren, air peceren, Pak, itu kan sudah bau. Berarti statusnya sudah tidak suci lagi. Jadi kecuali air itu sudah berubah. Jadi pada hakikatnya semua air itu suci, kecuali dia sudah berubah. Pertama, baunya, yang kedua atau rasanya, yang ketiga adalah walaunihi, atau juga warnanya. Jadi selama 3 status yang ada pada air itu tidak berubah salah satunya, baik itu warnanya, baunya atau rasanya, maka yakin bahwasanya air itu tetap menjadi air yang suci dan juga mensucikan, Pak. Jadi ternyata betapa mudahnya ajaran Islam itu, Pak. Jadi air itu sebenarnya tidak perlu meragukan kita. Selama 3 hal ini salah satunya tidak ada, tidak pernah berubah warnanya, baunya dan juga rasanya, maka yakinlah bahwasanya air itu statusnya masih tahir mutahhir, air yang suci dan juga mensucikan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan alma tahurun, sesungguhnya air itu suci, illa kecuali intaghayyara rihuhu, berubah akan baunya, au ta'muhu, atau juga rasanya, au launuhu, atau juga warnanya, binajasatin yahdutsu fiha, dengan najasat atau dengan najis yang masuk ke dalamnya. Jadi kalau najis masuk ke dalamnya ternyata tidak berubah, maka dalam hal ini dia tetap menjadi air yang suci. Jadi kalau misalnya berubah, barulah menjadi air yang tahir ghairu mutahhir, air yang suci dan sehingga tidak lagi mensucikan. Bapak-bapak, ibu hati wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini lanjutan daripada hadis ini, ada lagi penyebutan tentang kullatain. Jadi ada air yang disebut dengan banyaknya 2 kulah. Sebenarnya riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Sekalipun ada juga yang mengatakan riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Karena hadis ini muttarib, goncang. Nah, jadi
masuk dalam status dhaif. Wa an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma qullatain, apabila air itu banyaknya 2 kulah. Nah, 2 kulah ini ukuran orang Arab, Pak. 2 kulah menyebutnya. Lam yahmil khabath, maka dia tidak dapat ternajisi. Wa fil lafzin, dan dalam lafaz yang lain, lam yanjus, tidak menjadi najis. Tidak menjadi najis. Jadi selama air itu banyaknya 2 kulah atau lebih, maka dia tidak akan menjadi najis kalau masuk sesuatu ke dalamnya. Ditambah dengan hadis sebelumnya tadi, selama tidak berubah akan warnanya, baunya, dan juga rasanya. Ya, berapa ukuran 2 kulah itu? Nah, menurut ukuran kita sekitar 60 lebarnya, tingginya 60. Jadi bak itu, Pak, kalau lebarnya 60, tingginya 60, maka itulah ukuran 2 kulah. Nah, ukuran 2 kulah 60 kali 60 itu ukuran 2 kulah. Nah, jadi bukan dalam artian bahwa yang namanya kita bersuci itu harus 2 kulah, bukan. Itu hanya sebagai pembatas. Apabila masuk sesuatu ke dalamnya, maka menurut para ulama itu tidak akan ternajisi selama tidak berubah akan warnanya, baunya, dan juga akan rasanya. Misalnya masuk tikus ke dalamnya, masuk tikus, jatuh tikus yang masih hidup kan, atau yang sudah mati. Kemudian setelah itu tidak berubah akan warnanya, baunya, atau juga rasanya. Selama banyaknya itu adalah 2 kulah ataupun lebih, maka status daripada air itu tetap menjadi air tohir mutahhir, air yang suci dan juga mensucikan. Cuma jarfian dalam hati, kada nyaman lagi nah menggunakan, sudah jatuh bangkai tikus kan. Nah, kalau berbicara nyaman atau kada nyaman, itu berarti sudah bermain perasaan. Kalau bermain perasaan, mungkin antara satu dengan lain orang beda-beda. Maka dalam hal ini perasaan itu tidak bisa menjadi hukum, Pak. Kalau dalam status hukum, air itu sebenarnya masih tohir mutahhir, suci dan mensucikan. Tapi kalau yang berbicara itu adalah perasaan, maka tergantung pian. Kalau pian hendak membuang silakan, kalau pian kada buang tetap pian gunakan untuk bersuci, itu juga statusnya masih menjadi air yang suci dan juga mensucikan. Jadi kalau misalnya japian kada nyaman lagi, ya sudah buang aja. Tapi menurut hukum statusnya itu masih menjadi air yang suci dan juga mensucikan. Ya, jadi statusnya sebenarnya menurut hukum tohir mutahhir, suci dan juga tetap mensucikan. Tapi kalau pian sudah kada nyaman japian, ya sudah buang aja, ganti nang baru aja. Karena mungkin bagi kita di sini air itu cukup banyak, cukup lumayan dibandingkan mungkin di zaman Nabi dan para sahabat yang ketika itu mereka kesulitan untuk mendapatkan yang namanya air. Tetapi statusnya tetap menjadi air yang suci dan juga mensucikan. Nah, tetapi bukan dalam artian bahwa ketika kita ingin mandi wajib atau berwudu banyaknya air itu harus 2 kulah, bukan, Pak. Jadi jangan kita salah pengertian bahwa ketika kita hanya menggunakan air misalnya yang banyaknya cuma 1 aqua ini, Pak, lalu kita kada boleh, bukan seperti itu. Jadi bukan bahwa yang namanya berwudu itu harus banyaknya 2 kulah. Sedikit pun yang kita gunakan air, sepanjang ini kita rasa cukup, walaupun hanya 1 gelas aqua. Misalnya pian dalam perjalanan, kebetulan pada saat itu ngalih mencari banyu, ternyata pian membawa sebotol aqua atau segelas aqua yang pian rasa, oh ini cukup aja berwudu. Nah, betapa banyak kan orang ketika umrah atau haji di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, karena WC atau tempat berwudu itu jauh, akhirnya mereka menggunakan air zam-zam, Pak. Air zam-zam itu mereka gunakan untuk berwudu atau bersuci. Jadi sebenarnya
bukan 2 kulah itu yang menjadi syarat prasyarat berwudu. Sekalipun sedikit maka tetap bisa digunakan untuk bersuci. Apalagi misalnya pian punya keran. Nah, keran itu apalagi Pak? Dari keran atau mungkin dari wadah kecil. Bahkan Nabi SAW pernah suatu ketika Rasulullah SAW bil hajirah. Rasul SAW pernah datang pada saat atau waktu hajirah. Kemudian faja'a biwudu'in, fa'utiya biwudu'in. Kemudian Rasul minta bawakan sahabat air untuk beliau berwudu. Fatawadda, lalu beliau berwudu dengan air yang dibawakan oleh sahabat tadi. Pemahamannya dibawakan air. Kadang mungkin banyaknya air itu 2 kulah Pak. Kayak apa membawakan sahabat banyaknya air 2 kulah. Pemahamannya ketika Nabi minta bawakan air untuk berwudu, maka cuma 1 centong, 1 wadah bahasa kita, mungkin 1 gayung. Kemudian Nabi berwudu dengan air yang dalam gayung itu. Nah, dari keterangan ini bahwasanya sebenarnya boleh walaupun air yang kita gunakan itu sedikit, Pak. Jadi karena masalah banyakkah, sedikitkah air yang kita gunakan, maka sesungguhnya air itu tetap menjadi air yang suci dan mensucikan. Kecuali kalau sudah bercampur dengan zat yang lain. Misalnya apa? Sudah berubah statusnya. Air putih kita campur dengan teh. Air putih kita campur dengan kopi. Air putih kita campur dengan sirup dan lain sebagainya atau kelapa, maka berubah statusnya menjadi tahir ghairu mutahhir. Suci airnya tetapi tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci, Pak. Kenapa dikatakan suci? Kalau tidak suci karena mungkin kita tahu meminumnya. Karena statusnya ini suci, teh, kopi dan segala macamnya. Karena statusnya suci, maka kita boleh meminum ghairu mutahhir, tetapi tidak bisa kita gunakan air itu untuk bersuci karena statusnya bukan lagi menjadi air yang dapat mensucikan. Nah, jadi ada status air yang suci mensucikan, itu disebut dengan air mutlak. Ada juga air yang suci tapi tidak mensucikan kalau dia sudah bercampur dengan zat-zat yang lain. Termasuk juga kalau tercampur dengan najis, Pak. Nah, tercampur dengan najis, maka selama tadi berubah airnya, warnanya, baunya, atau juga rasanya terkalahkan. Jadi warna status air yang seharusnya dia suci terkalahkan baunya, warnanya, atau juga rasanya, maka dia berubah sudah menjadi tahir ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Nah, misalnya pian mandi, ingin mandi janabat, ini ada bak, pian haru sabun, sabun, pian haru. Status sabunnya lebih banyak daripada airnya. Nah, bahasanya itu sudah tercampur dengan sabun yang banyak, maka dia sudah menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau misalnya sabunnya cuma terpercik aja, misalnya sedikit aja tercampur dari air yang kita gunakan untuk mandi tadi, itu masih tidak mengapa, tidak menjadikan air itu terkalahkan. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil khabath. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana terkait dengan air mustamal tadi. Pemahaman kita selama ini mungkin yang dinamakan dengan mustamal itu air yang terpercik. Ternyata yang dinamakan dengan mustamal itu sebenarnya adalah air yang telah kita gunakan untuk bersuci. Nah, misalnya kita berwudu, tapi kita tanai, Pak. Kita tanai wudu kita ini di wadah, kita tanai. Masuk lagi ke dalam wadah itu. Atau mungkin wadah kecil kita gunakan untuk membasuh tangan. Nah, kemudian kita ulangi lagi. Maka inilah yang dinamakan dengan air mustamal. Bukan menetes sedikit. Kalau menetes sedikit kita katakan, ini sudah mustamal. Betapa beratnya ajaran Islam itu, Pak. Jadi kadang-kadang misalnya ketika mandi terpercik saja sedikit.
air dari mandi kita, mandi janabat kita, oh ini sudah mustakmal. Sebenarnya itu keliru. Yang dinamakan dengan mustakmal itu adalah air yang telah kita gunakan untuk bersuci, kemudian masuk lagi ke dalam wadah yang kita gunakan. Itulah yang dinamakan dengan mustakmal. Bagaimana statusnya? Terkait dengan status daripada mustakmal ini, memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan statusnya adalah tahir mutahhir, air itu tetap suci dan juga mensucikan. Ada juga yang mengatakan status airnya itu adalah kalau cibukan pertama, maksudnya ketika kita berwudu, basuhan pertama itu masuk lagi ke dalam wadah. Kalau cuma terpercik aja baik ada apa-apa. Pian berwudu misalnya di bak. Jadi sebenarnya bak itu bolehlah kita gunakan berwudu, boleh Pak. Kadang mesti lewat keran pian berwudu. Ada bak kecil misalnya, wadah yang kita gunakan untuk menampung air. Lalu kita hendak berwudu. Apalagi orang bahari itu kan mereka begitu hati-hati Pak. Berwudu aja di wadah yang khusus. Di situ ditampung air, kemudian ditutup lagi pakai bahari. Orang betapa hati-hatinya mereka berwudu. Sebenarnya walaupun air itu dalam wadah yang bisa kita gunakan biasa untuk mandi kah, atau mungkin segala macam keperluan kita, sebenarnya itu masih boleh kita gunakan untuk bersuci Pak. Jadi betapa mudahnya sebenarnya ajaran Islam itu, tidak sesulit yang kita bayangkan. Harus dari keran misalnya, kadang-kadang kita berwudu. Sebenarnya apapun yang ada di hadapan kita, air yang tertampung itu boleh kita gunakan untuk bersuci. Jadi yang dinamakan dengan mustakmal itu adalah yang tadi kita gunakan untuk bersuci, kemudian masuk lagi ke dalam wadah tersebut. Nah inilah yang dinamakan dengan mustakmal, air yang bekas digunakan ketika kita bersuci, baik itu berwudu atau juga mandi janabah. Bagaimana statusnya? Sebagian kalangan mengatakan tahir mutahhir, air itu tetap suci dan mensucikan. Sebagian lagi mengatakan statusnya adalah tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak lagi bisa mensucikan. Sebagian lagi mengatakan kalau itu adalah basuhan pertama, basuhan pertama dari wajah kita masuk lagi ke dalam, basuhan pertama daripada wudu yang wajib sekali masuk lagi ke dalam, maka ini dikatakan tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Jadi terjadi khilaf di kalangan ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan statusnya itu suci dan mensucikan, ada juga yang mengatakan suci tapi tidak lagi mensucikan. Tapi kalau kita amati hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk hadis yang ulun bacakan di awal tadi, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah fa'utiya biwudu'in. Lalu pada saat itu Nabi minta bawakan air. Kemudian bekas daripada wudu Nabi digunakan lagi oleh para sahabat untuk berwudu. Jadi bekas daripada wudu Nabi digunakan lagi oleh para sahabat untuk berwudu. Maka kalau seandainya status air itu tidak lagi mensucikan, kenapa para sahabat menggunakan air bekas wudu Nabi tidak dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau seandainya air itu tidak lagi mensucikan, pasti Nabi akan melarang para sahabat menggunakannya. Tetapi pada saat itu ternyata Nabi tetap membolehkan para sahabat untuk menggunakan air tersebut. Itu yang pertama, hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi pernah berwudu untuk mengusap bagian kepala. Kan kalau kepala ini diusap bukan dibasuh. Kalau yang dibasuh itu muka, kemudian tangan. Kemudian kalau kepala itu adalah masaha, diusap. Dari masaha bi muqaddami ra'sih, dimulai daripada pangkal rambut, tsumma ila faqahu, sampai ke bagian tengkuk atau juga bagian daripada kuduk. Kemudian tsumma raddahuma ila makanil ladzi bada min, kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula. Lalu setelah itu mengusap bagian daripada telinga, karena telinga itu menjadi bagian daripada kepala. Nabi pernah menggunakan dari bekas tetesan yang ada di tangan beliau. Jadi tetesan yang ada di tangan ini diambil Nabi lagi,
diambil Nabi. Kemudian setelah itu digunakan Nabi untuk mengusap bagian kepala. Kalau ini dikatakan sebagai air yang mustakmal, kenapa Nabi tetap menggunakannya? Nah, ini berarti menjadi satu keterangan atau hujjah bahwa air mustakmal itu statusnya tetap menjadi air yang suci dan juga mensucikan. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, pernah suatu ketika Nabi SAW berwudu. Nah, pada saat dalam riwayat Jabir disebutkan Nabi SAW berwudu. Jadi Nabi pernah mengunjungiku, kata Jabir, pada saat aku sakit. Kemudian Nabi SAW berwudu. Setelah beliau berwudu, lalu dari bekas wudu Nabi itu diusapkan kepada Jabir, Pak. Diusapkan dari bekas wudu Nabi itu, bekas wudu Nabi usapkan kepada Jabir ketika Jabir itu dalam keadaan sakitnya. Jadi bahasanya itu diwudukan Nabi Jabir ketika ingin bersuci dari bekas wudu Nabi SAW. Kalau seandainya bekas wudu itu tidak bisa lagi statusnya digunakan untuk bersuci, tetapi kenapa Nabi tetap menggunakan dari bekas wudu Nabi tadi digunakan kepada Jabir untuk bersuci? Nah, ini adalah keterangan yang menjelaskan kepada kita semua bahwa status air daripada mustakmal itu menurut para ulama tetap menjadi air yang tahir mutahhir, menjadi air yang suci dan juga statusnya tetap mensucikan. Nah, mungkin masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan terkait dengan status daripada air mustakmal ini, yang menjelaskan bahwa statusnya tetap menjadi air yang suci dan juga mensucikan. Nah, berarti mustakmal pemahaman, bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam Bukhari dan lain sebagainya mengatakan bahwa penggunaan daripada air mustakmal itu adalah tetap menjadi statusnya air yang suci dan juga mensucikan. Ya, memang terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama terkait dengan hal ini. Tapi kalau kita mungkin banyak aja banyu, bahasanya itu banyak aja banyu, apalagi kita menggunakan keran pada saat kita berwudu, mungkin terkait dengan hal itu bisa kita hindari. Tetapi sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa betapa simpelnya, betapa mudahnya sebenarnya ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Apalagi terkadang kekeliruan dalam pemahaman kita selama ini seolah-olah hanya terpercik saja. Oh, ini sudah dikatakan mustakmal misalnya. Oh, ini betapa beratnya lagi kan? Hanya gara-gara kita berwudu misalnya, baik. Lalu bekas wudu kita ini terpercik masuk ke dalam wadah. Atau tadi pada saat kita mandi janabat, bekas daripada percikan di badan kita masuk kembali ke dalam wadah atau bak yang kita gunakan untuk mandi. Wah, sebagian mengatakan ini sudah mustakmal, padahal ternyata bukan seperti itu pemahaman daripada mustakmal. Mustakmal saja tadi boleh, apalagi kalau itu cuma terpercik saja bagian daripada sesuatu ketika kita menggunakannya di dalam wudu. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya wan Abi Hurairah sedikit lagi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktasil ahadukum bil ma'id daim wa huwa junubun. Janganlah seseorang mandi. Janganlah seseorang mandi pada air yang tergenang. Dalam mandi junub, pada saat dia mandi junub jangan menggunakan air yang tergenang. Dalam artian air itu harus mengalir. Jadi kalau kita, apalagi kan kalau kita mandi biasanya langsung kita buang airnya, tidak lagi kita tampung. Demikian mungkin yang bisa ulun sampaikan untuk menjelaskan pemahaman tentang air. Jadi status air itu ada dua macam. Pertama tadi air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci sekaligus juga mensucikan. Termasuk di dalamnya adalah air mustakmal. Kemudian yang kedua adalah air yang tahir ghairu mutahhir, air yang suci tapi tidak lagi bisa mensucikan, yaitu adalah air yang sudah bercampur dengan zat-zat yang lain. Kalau seandainya zat-zat yang lain itu sudah mengalahkan akan status asal air,
Jadi kalau sudah statusnya berubah, maka air itu menjadi suci tapi tidak bisa lagi untuk kita gunakan dalam bersuci, baik itu berwudu atau juga mandi janabat. Nah, kemudian alat-alat yang bisa digunakan lain selain daripada air yaitu debu. Nah, khususnya ketika kita bertayamum, debu itu adalah bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian apalagi Pak? Yaitu adalah batu. Nah, batu termasuk juga kayu atau juga daun. Termasuk adalah tisu. Nah, misalnya, mohon maaf, ada di suatu tempat yang di situ tidak disediakan air, maka kita masih boleh menggunakan tisu untuk alat bagi kita bersuci. Misalnya ketika kita buang air kecil, maka tisu itu bisa kita gunakan Pak. Tapi kalau untuk buang air besar, sebenarnya masih boleh, cuma kada nyaman. Itu aja, kada nyaman. Kalau di barat mungkin mereka biasa Pak, WC-nya WC kering. Tapi kalau kita di timur, kalau WC itu tanpa air, asa janggal, asa aneh. Maka itu kadang-kadang kalau kita di timur ini disediakan air sekaligus juga tisu, sehingga kita bisa memilih. Tapi kalau di barat sana rata-rata mereka menggunakan cuma tisu. Tetapi sebenarnya tisu itu juga menjadi atau bisa digunakan sebagai alat untuk bersuci. Jadi air, debu, kemudian kayu atau juga daun atau juga batu. Adapun kotoran. Nah, kotoran dan juga tulang itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Suatu ketika Nabi pernah buang air, kemudian minta ambilkan sahabat 3 batu. Ternyata yang diambilkan sahabat dari 3 batu tadi yang disangka, yang 1 batu, yang 2 ternyata bukan batu Pak. Apa? Yang diambilkan sahabat ini ternyata kotoran unta yang sudah mengering, yang sudah seperti seolah-olah jadi batu tuh. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya ini adalah kotoran. Kotoran itu adalah menjadi makanan daripada syaitan. Jadi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Demikian yang bisa ulun sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.